Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nola Nonita Ningsih dengan NIM 2261B0035. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai anti kekerasan seksual. Dan di sini saya akan membahas mengenai anti kekerasan seksual pada perempuan. Apa itu kekerasan seksual? Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Korban dari kekerasan seksual kebanyakan adalah seorang perempuan. Data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat bahwasannya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada pada angka 7.191 kasus, sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus. Alasan mengapa perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual? Karena kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya, begitu juga kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang menundukkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berikut merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang pertama adalah serangan seksual yang bisa berupa pemerkosaan, sodomi. Yang kedua adalah bentuk pelecehan seksual secara mental atau fisik, yaitu menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual. Yang ketiga adalah menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin. Dan yang terakhir adalah pernikahan secara paksa. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang telah terjadi. Dampak dari kekerasan seksual yang pertama adalah dampak fisik, misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan, dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Yang kedua adalah dampak psikologis, antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dan yang ketiga adalah dampak sosial. Pada dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Berikut merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama adalah melalui pendekatan individu, yang kedua melalui pendekatan perkembangan, yang ketiga tanggapan perawatan kesehatan, yang keempat tanggapan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual, dan yang kelima adalah pencegahan sosial komunitas. Yang pertama, melalui pendekatan individu, yaitu memberikan dukungan psikologis pada korban kekerasan seksual. Yang kedua, memberikan pendidikan untuk mencegah kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual. Yang kedua, melalui pendekatan perkembangan, yaitu dengan mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan resiko dari kekerasan seksual itu sendiri, serta mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual. Yang ketiga adalah tanggapan perawatan kesehatan. Yang pertama adalah layanan dokumen kesehatan, yaitu sektor kesehatan mempunyai peran sebagai penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual. Yang kedua adalah pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual untuk dapat melatih tenaga kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual. Dan yang ketiga, menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kemudian, tindakan yang keempat adalah pencegahan sosial komunitas, yaitu mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, pendidikan seksual, dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Dan yang kelima, ada tanggapan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual. Yang pertama, menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual.
Yang kedua, menyediakan peraturan mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dan yang ketiga, ada kampanye anti kekerasan seksual. Berikut merupakan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan atau pelecehan seksual dapat diberikan melalui yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang kedua KUHP yang menyangkut perkosaan Pasal 285 KUHP yang menyangkut tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindak pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan. Dan yang ketiga ada UU nomor 13 tahun 2006, khususnya pasal 5, pasal 8, dan pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan saya selama presentasi. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.